pertama adalah masalah tentang WiFi. Yang kedua yaitu memperkenalkan budaya Islam. Terus yang terakhir yaitu ikuti kegiatan-kegiatan positif, Mas Tony. Selamat sore para pemirsa yang tercinta, saya Tony Tamsir. Hari ini Tony kembali lagi menemani Anda semua dalam podcast yang disiarkan dari Public Television Service yang biasanya Anda lihat di tayangan televisi yaitu Warta Berita PTS. Tony pada hari ini akan melanjutkan sesi kedua perbincangan kita bersama dengan Mas Gofur, Ketua terpilih baru untuk periode 2024-2026 mendatang di PCNU di Taiwan sendiri, yang merupakan sebuah tugas yang sangat besar nih Mas Gofur. Insya Allah Mas Tony. Semoga bisa dijalankan ya. Siap. Dan untuk perbincangan kita di sesi yang kedua pada hari ini tentu saja ya, ada beberapa hal yang mungkin saja menjadi topik yang cukup panas, di mana banyak sekali isu-isu yang berseliweran di luar sana. Misalkan saja kita lihat, yaitu kondisi perpolitikan Indonesia. Kita ketahui Mas Gofur ya, bahwa pemilu di Indonesia sudah berakhir. Iya. Presiden juga sudah menjabat. Tentu saja, baik yang pro dan juga yang kontra, semuanya harus mendukung agar Indonesia bisa maju ke depannya. Nah, tetapi di sini ternyata di Taiwan sendiri masih tetap ada ya istilahnya isu-isu dan juga gosip-gosip keributan yang terjadi di kalangan masyarakat yang sebenarnya merupakan dampak akibat kampanye dan pemilu kemarin ini yang berkelanjutan. Di pusat aja udah pada damai. Tetapi masyarakatnya masih belum damai nih. Kira-kira apa saja nih Mas istilahnya kondisi perpolitikan Indonesia dari sudut pandang para PMI yang berada di Taiwan? Ya. Terima kasih Mas Tony. Ya. Ini terkait tentang berita hoax yang sampai saat ini masih berlanjut, padahal itu sudah selesai ya. Ini pesan saya kepada teman-teman khususnya para PMI, saring dulu. Ya. Saring dulu, jangan sampai termakan provokasi lewat berita-berita hoax. Apakah berita ini benar, apa tidak, dicek terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para teman-teman, khususnya PMI yang ada di sini, jangan gampang meng-share berita yang mana notabene itu kebenarannya masih abu-abu. Ya, sehingga tidak membuat keresahan khususnya teman-teman yang ada di Taiwan ya. Sehingga berita-berita yang di Indonesia yang mana sudah clear damai dan lain sebagainya itu terbawa bahkan hangat lagi di Taiwan yang membuat keresahan teman-teman yang ada di Taiwan. Mungkin itu Mas Tony. Iya, karena banyak sekali berita jadul diangkat ulang, digoreng lagi, nggak enak itu. Betul sekali Mas Tony. Ya, dan ini akan meresahkan masyarakat. Mengingat kenapa? Masyarakat Indonesia kan istilahnya baru paham teknologi. Belum lama ini, kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir ya. Jadi mungkin saja ya pendidikan yang didapati ini masih kurang ya. Jadi buat teman-teman sekalian, perbanyaklah ilmu, kemudian banyaklah membaca yang baik ya. Bacaan yang baik dan bermutu. Kalau misalkan saja kebingungan membaca bacaan yang mana nih yang baik, bacalah Al-Quran yang mengajarkan kebaikan juga. Daripada membaca berita-berita yang berseliweran di media sosial. Iya betul. Apalagi berita-berita ini hoax, yang mana ini bisa meresahkan dan membuat kita tidak nyaman. Itu. Dan ini mungkin saja ya akan membuat masyarakat Indonesia yang sebenarnya pada saat di luar negeri ini harusnya bersatu padu ya. Iya betul. Karena kan jauh dari keluarga. Iya. Tidak akan ada yang membantu teman-teman kalau bukan teman-teman Indonesia sendiri. Iya kan? Iya. Karena kondisi bahasa. Iya betul. Kondisi kampung halaman yang jauh, kondisi keluarga dan lain sebagainya. Banyak sekali unsur-unsur yang sebenarnya mewajibkan kita untuk bisa hidup bersama walaupun di Indonesia beda kampung. Iya, betul sekali Mas Tony. Dan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Itu aja Mas Tony. Ya, berbijak merupakan sebuah tindakan yang sangat baik dan ini merupakan sebuah hal yang kerap Tony lakukan ya. Iya, betul. Sama seperti postingan dari Mas Gofur sendiri, saya juga melihat Mas Gofur jarang sekali ya memposting sesuatu yang isinya mungkin masih bingung
atau yang tidak benar. Iya, betul. Bahkan yang jadul-jadul udah nggak pernah diposting. Nggak pernah diposting. Karena nggak ada gunanya, hanya akan menimbulkan keresahan. Misalkan saja postingan bahwa si A ya pernah melakukan hal ini, ya iyalah pernah melakukan, tapi kan sudah tahun lalu, ya kan? Kenapa diangkat lagi, ya kan? Dengan hanya mencoret tanggal postingannya. Iya, betul. Seakan-akan baru nih, Mas. Dan ini bisa menjadi permusuhan di antara sesama Indonesia, ya. Dan ini sangat-sangat boleh dikatakan tindakan yang tidak bermoral ya, tidak beretika ya, kurang berkelas ya. Angkatlah nama baik Indonesia selama Anda berada di luar negeri. Oke. Mas Gofur sendiri ya, berikutnya di sini kita akan banyak membahas tentang kondisi ABK. Iya, betul. Anak buah kapal. Iya. Bagaimana Mas Gofur menanggapi permasalahan para pekerja yang khususnya berada di atas kapal nih, Mas? Iya. Baik, Mas Tony. Terkait dengan teman-teman ABK khususnya yang ada di Taiwan ya, itu sangat kompleks sekali permasalahannya. Ya, kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah masalah tentang WiFi. Dalam rangka memperjuangkan hak ABK migran di perairan lepas pantai, kelompok HAM berkumpul dan meminta pemerintah untuk merancang UU agar semua ABK di perairan lepas pantai dapat menggunakan sarana Wi-Fi di atas kapal sehingga dapat berkomunikasi dan melapor saat terjadi insiden berdarah, juga agar hak mereka terjamin. For Taiwanese government is people and premier as manifest to advocate for minor officials and their fundamental rights. Officers need to be able to access Wi-Fi. Melalui petisi ini, kelompok HAM menekankan bahwa mereka telah mengumpulkan permohonan dari 1.000 nelayan dan 1.900 aliansi untuk mendukung inisiatif ini. Petisi akan diserahkan kepada UN Eksekutif bulan ini dan berharap pemerintah akan mendengar suara mereka. Kelompok HAM menyampaikan banyak insiden berdarah di atas kapal perairan lepas pantai berkaitan dengan pelanggaran HAM PMA di atas laut. Jika ABK perairan lepas pantai dapat menggunakan Wi-Fi di atas kapal, selain dapat mencegah masalah HAM di laut, juga dapat menunjukkan bahwa pemerintah sangat mementingkan dan meningkatkan hak para PMA. Ini menjadi permasalahan yang sangat diangkat saat-saat ini ya. Karena WiFi ini sebagai sarana komunikasi juga, baik itu teman-teman dari ABK yang ada di laut maupun yang ada di darat. Ini masih kita perjuangkan, Mas Tony. Jadi sarana Wi-Fi yang berada di atas kapal ya, bagi para ABK. Iya. Oke. Itu. Yang seharusnya diterapkan pada saat kapal ini melayar ke laut lepas. Iya, betul. Sampai saat ini masih ada informasi belum semuanya. Belum semuanya. Oke, ini merupakan masukan bagi pemerintah Taiwan untuk mewajibkan para kapal Taiwan sendiri untuk memasang sarana dan prasarana Wi-Fi di atas kapal. Nah, dan kita berharap juga Wi-Fi ini regulasinya segera disampaikan sehingga untuk para teman-teman ABK bisa merasakan dari hasil regulasi yang telah disampaikan tadi. Oke. Jadi sebenarnya manfaat dari pemasangan Wi-Fi sendiri itu apa saja nih, Mas, yang kira-kira bisa disampaikan kepada teman-teman Taiwan khususnya bagi para pembuat kebijakan? Manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu untuk akses informasi. Akses informasi? Iya, sangat penting sekali akses informasi ini. Yang kedua yaitu akses komunikasi. Karena kita tidak tahu apa istilahnya di laut lepas itu seperti apa. Nah, ini sebagai akses komunikasi kita. Dan yang terakhir mungkin ini sebagai sarana hiburan. Sarana hiburan? Ya, mungkin teman-teman kalau di laut lepas mungkin ya boring lah istilahnya. Iya, karena sekali melayar bisa 3 bulan, Mas. Iya, betul. Ya kan? 3 bulan di atas kapal itu ya mending kalau kapalnya kapal pesiar ya. Kapalnya kapal laut ya. Iya, kapal laut. Begitu buka jendela, laut kan. Begitu buka pintu, laut juga ya. Mau turun, bingung. Karena nggak bisa berenang dan juga lama di dalam laut ya. Betul sekali, Mas Tony. Dan yang paling penting adalah, yaitu pada saat Anda menemukan permasalahan di atas kapal, bagaimana caranya Anda meminta bantuan
bagi yang berada di Yang darat. berada di darat, Ya. betul sekali. Dan ini tentu saja merupakan satu masukan yang sangat penting bagi pemerintah Taiwan. Ini merupakan sebuah masukan langsung ya dari Mas Gofur sendiri selaku ketua PCNU Taiwan, di mana menyuarakan yaitu permintaan dari para ABK di Taiwan agar bisa terlaksana pemasangan sarana Wi-Fi di seluruh kapal-kapal nelayan yang ada di Taiwan ya. Karena kenapa? Ini merupakan sebuah sarana yang sangat penting. Selain komunikasi, kemudian informasi, hiburan, bahkan juga terkadang kalau sakit ya. Iya, Ya, betul Mas. kalau sakit hendak minta bantuan kepada siapa? kata siapa kita kesulitan. Ya, misalkan saja sakit perut, ya kan? Atau mungkin saja karena mabuk laut, ya Iya. kan? Bingung ngomong sama kaptennya, ya kan? Karena kan di atas kapal kan tidak ada penerjemah, Iya, Mas. betul, keterbatasan. Kalau ada WiFi kan bisa langsung mencari lewat Google. Google Translate. Ya? Kasih tahu kaptennya, kapten, ini nih, ini saya lagi tujitong, ya kan, sakit Iya. perut. Jadi bisa dikasih tahu kepada kaptennya. Kalau tidak, kapten kapalnya akan bingung. Kamu hamil, pegang perut mulu. Iya, betul, betul Kan sekali, demikian kurang lebih ya. Iya. Jadi buat para kapten kapal yang ada di Taiwan ini juga sebenarnya pemasangan WiFi itu harganya kan tidak mahal ya. Dan ini juga akan mempermudah komunikasi antara para pekerja Taiwan dengan ABK Indonesia. Betul Ya. sekali, Mas Tony. Dan ini sangat penting. Sangat penting sekali Mas Tony. Dan yang kedua, untuk tentang ABK ini, Ya. yaitu isu yang saat ini masih hangat, yaitu tentang gaji. Gaji. Ya, gaji Oke. yang belum dibayarkan. Gaji yang belum dibayarkan. Iya. Ini kira-kira ada nggak Mas cakupannya? Kira-kira berapa persen informasi yang Mas peroleh tentang gaji ABK yang belum dibayarkan oleh para pemilik kapalnya? Ya, terkait informasi ini kemarin sempat kita wawancara atau interview dengan salah satu pengurus ABK yang ada di Tonggang. Di Tonggang, oke. Iya, di Tonggang. Ya. Terkait masalah masalah gaji ini yang masih diperjuangkan, yaitu beberapa anak buah kapal, mungkin kurang lebih ada 12-an. 12-an. Iya, 12-an orang itu masih haknya masih diperjuangkan. Di satu kapal ada 12 ABK yang gajinya belum dibayar. Iya. Oke, dan ini masih diperjuangkan. Mungkin Tony bisa sedikit mengangkat bagi teman-teman sekalian dan juga para pemirsa Taiwan sendiri, mengapa akan ada siklus yang mungkin saja ya, ini merupakan satu lingkaran Iya, setan ya. betul sekali. Karena kenapa? Pada saat Anda mempekerjakan pekerja ABK, kemudian ada tindakan-tindakan yang mungkin saja ya tidak begitu baik sehingga terjadi yang namanya eksploitasi. Kemudian juga kondisi kapal yang tadi ya Iya. kurang sarana Sarana wifi, dan lain sebagainya. komunikasinya serba sulit sehingga akan menambah permasalahan antara majikan yaitu pemilik kapal dengan ABK-nya. Iya. Kemudian berlanjut karena terkuaknya yaitu adanya eksploitasi pekerja ABK oleh organisasi internasional, maka kemudian isu ini diangkat, kemudian diserahkan kepada Asosiasi Perikanan Internasional, di mana Taiwan kembali lagi masuk ke dalam daftar hitam untuk yang ketiga kalinya. Nah, alhasil, semua hasil tangkapannya ini semuanya disita, kemudian pemasukan dari kapten ataupun dari kapal tersebut kan hilang. Bagaimana caranya kapten dan juga kapal nelayan Taiwan itu memberikan upah jikalau hasil tangkapannya itu semuanya sudah disita? Iya, betul. Balik sekali. lagi, yang kemudian akan ditahan terlebih dahulu gajinya. Nah, gaji ditahan, ABK-nya akan mengeluh. Karena kenapa? Yang di Indonesia kan butuh dana ya. Dana juga. Istri butuh, Anak juga. anak butuh, ya kan? Orang tua di Indonesia butuh. Bahkan dirinya sendiri juga butuh. Sehingga ini merupakan satu lingkaran setan. Jikalau tidak diselesaikan dengan cepat, ini akan berketerusan ya. Dan di sini Tony berharap sih ya, baik dari pemerintah Taiwan, dari pemilik kapal Taiwan, dan juga ABK Indonesia, ini kalau bisa ya duduk bersama, kemudian bisa lebih menenangkan emosi dan mencari jalan keluarnya. Ya.
Pemerintah baru saja selesai mengadakan Lokakarya Internasional tentang pencegahan perdagangan manusia pada akhir Agustus. Pada tanggal 5, Departemen Ketenagakerjaan AS merilis daftar barang yang diproduksi melalui pekerja anak atau pekerja paksa terbaru dan hasil tangkapan perikanan laut lepas Taiwan kembali tercatat di dalamnya, menjadi satu-satunya industri Taiwan yang masuk dalam daftar. 台湾再次被列入清单，好，那其实台湾所有的渔船其实都会被认为说有潜在的强迫劳动风险。那如果有真的实际的证据的话，那就会直接被发暂扣令。 Ormas Hak Asasi Manusia berasumsi hasil tangkapan ikan dengan mengeksploitasi nelayan migran akan ditahan oleh pihak Amerika dan dikeluarkan dari pasar karena para nelayan migran ini mungkin ditipu agensi dengan upah dan kontrak palsu atau menandatangani kontrak pinjaman sehingga memikul beban hutang yang besar. 我们积极在推动渔业人权计划，因为我们整体推动渔业人权计划，整体从制度面、从性质面、从查核面，我们都在积极推动。 Terkait hal ini, Ditjen Perikanan atau FA menegaskan mereka akan terus mendorong program perbaikan industri perikanan dan hak asasi manusia. Selain itu, juga berkomitmen akan memperkuat upaya perbaikan kondisi kerja nelayan migran di sektor perikanan laut lepas. Sehubungan dengan kritikan dari Amerika, FA juga akan melakukan perbaikan secara tulus dan berkelanjutan. Oke, nah yang berikutnya di sini tentu saja ya, tadi sudah kita bahas tentang masalah ABK. Yang berikutnya adalah tentang kegiatan dan juga mungkin saja nih tugas kedepannya yang akan Mas Gofur jalankan ke depannya. Iya. Baik, untuk tugas-tugas kita khususnya PCNU Taiwan itu mempunyai banyak tugas. Yang pertama yaitu edukasi, pendidikan. Yang kedua yaitu memperkenalkan budaya Islam khususnya di Taiwan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan kerjasama baik internal maupun eksternal. Ya. Ya, yang mana ini nanti bisa kedepannya untuk kemajuan PCNU Taiwan khususnya, ya Mas Tony. Ya. Salah satunya yaitu kayak edukasi pendidikan. Kita selalu memberikan wawasan siraman rohani, ya, tentang ilmu keagamaan. Dan ini tiap hari kita laksanakan, baik itu lewat online, lain tadi sama Zoom, terus maupun tiap hari libur Sabtu Minggu, yaitu di sekretariat, yang mana kita tersebar ada sekitar 14 ya, yang menyebar di seluruh Taiwan, yang mana kegiatannya hampir semuanya yaitu edukasi sekaligus siraman rohani, ya. Juga memperkenalkan budaya Islam. Ini yang penting Mas Tony, ya. Bahwasanya Islam itu ternyata sangat ramah. Ternyata Islam itu cinta kebersihan, Mas Tony. Ya. Ternyata Islam itu apa ya? Peduli sesama. Ya. Sosialnya sangat kuat sekali, Mas Tony, seperti itu. Ternyata Islam itu juga punya peran di sosial kemasyarakatan. Ya, seperti itu. Dan termasuk juga ya kegiatan dilakukan oleh PCNU yang Tony lihat yaitu sibuk mengutin sampah di beberapa stasiun. Iya, itu sudah dilaksanakan setiap wilayah di seluruh Taiwan, khususnya ranting NU yang ada di Taiwan. Jadi kita menciptakan stigma, oh ternyata orang NU itu cinta bersih, ya. Walaupun bukan sampah sendiri ya, iya, betul dipungut juga ya. Iya, betul sekali Mas Tony. Buat teman-teman yang ada di Taiwan, jikalau teman-teman Taiwan melihat mereka yang sedang memungut sampah, berikanlah acungan jempol bagi mereka ya, sebagai tanda sebuah apresiasi atas sumbangsih yang diberikan, walaupun mungkin saja ya terkesan tidak seberapa, tetapi kebersihan adalah sebuah bentuk hati nurani kita ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan saja melihat Mas Gofur selaku ini nih, kalau tidak salah, ini boleh dikatakan mantan ketua Ansor ya? Iya. Mantan ketua Ansor. Bagaimana Mas Gofur melihat perpolitikan Taiwan selaku PMI di Indonesia, di Taiwan sendiri? Di Taiwan sendiri ya. Terkait dengan perpolitikan yang ada di Taiwan, kita mengikuti aja Mas Tony. Jadi mengikuti perkembangan apa yang kedepannya bagaimana nanti, seperti itu. Terkait masalah kayak isu-isu yang hangat, yang sering berseliweran di tengah-tengah kita, ya, antara itu tentang istilahnya Taiwan ya. Taiwan, kemudian juga mungkin saja ketegangan, geopolitiknya dan lain sebagainya. Itu saya kira bisa
istilahnya kayak kita khususnya para PMI itu tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Ya. Kalau kita istilahnya tetap aman-aman aja. Aman-aman saja ya. Iya, aman-aman aja. Jangan menambah kemelut ya. Iya, kemelut. Jangan nambahin minyak, bensin ya. Di tengah-tengah istilahnya situasinya kan menegang. Iya. Biarkanlah yang menegang itu diurusi sama pemerintah. Ya kan. Kemudian selaku PMI, selaku masyarakat Indonesia di Taiwan, ya ikuti saja peraturan yang diterapkan. Iya. Kemudian juga ikuti petunjuk dari pemerintah Indonesia yang menganut politik wawancara live ya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting dan tentu saja di sini mungkin saja Mas Gofur bisa sedikit ya berbagi tentang apa yang Mas Gofur pelajari selama tinggal di Taiwan nih Mas, yang kira-kira nanti bisa dibawa ke Indonesia nih. Iya, ya mungkin pesan yang ada di Taiwan itu adalah kedisiplinan ya, Mas Tony ya. Jadi kedisiplinan, kebiasaan antri itu kalau bisa patut diacungi jempol, harus dibawa sampai ke Indonesia ini. Harus ya dilanjutkan ya, jangan cuma di Taiwan aja ya. Jangan di Taiwan aja, sehingga nanti setelah kembali ke Indonesia kita terapkan. Nggak apa-apa, itu sangat bagus sekali. Karena kedisiplinan itu sangat menunjang semuanya lah kalau kita di situ. Yang pertama itu, yang kedua adalah disiplin kebersihan. Nah, itu Mas Tony ya. Itu kalau bisa dibawa juga ke Indonesia. Tadi tertib. Kemudian disiplin, tertib, kemudian juga ngantri, bersih. Bersih, ya. Dan ini semuanya bisa dibawa ke Indonesia ya. Bisa. Dengan sangat jumlah bisa angka 300.000 warga Indonesia yang berada di Taiwan, andai kata ya kan ada 50% saja yang membawa ya. Iya. Artinya ada 150.000 orang yang bisa membawa prinsip-prinsip ini dan juga kebiasaan ini ke Indonesia. Iya. 150.000 warga Indonesia di Taiwan, kemudian mereka memiliki keluarga. Tidak usah banyak, Mas. Ya, satu keluarga mungkin punya 4 orang aja ya. 4 kali 150 sudah 600. Ya. Wah, luar biasa. Semoga saja nanti kelak ke depannya, mungkin 3 tahun, 6 tahun mendatang kita lihat Indonesia bisa tertib, teratur, ngantri, bersih, bebas dari semuanya. Iya, betul sekali Mas Tony. Dan yang terakhir di sini mungkin saja Mas Gofur bisa sedikit memberikan informasi tentang kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Desember. Iya, kita PCNU Taiwan setiap bulan pasti melaksanakan kegiatan agenda besar. Yang mana salah satunya nanti bulan 12 yaitu tanggal 22. Jangan lupa untuk teman-teman PMI dimanapun berada khususnya yang ada di Taiwan, ayo ikut hadir dan ramaikan acara kita yang akan dihadiri oleh Abah Ansa sama Habibidin Zahir Mania, yaitu di bulan 12 tanggal 22 nanti. Ayo kami merapat dan ramaikan, suksesan. Itu Mas Tony. Lokasinya di mana nih Mas? Lokasinya di Sancong. Di Sancong? Iya, di Sancong. Itu di lokasinya. Di Taman Indigenous Them Park. Oke, di taman yang dekat dengan MRT Sancong ya? Iya, MRT Sancong. Begitu keluar dari MRT Sancong langsung ke arah kanan. Ke arah kanan langsung kelihatan tamannya. Udah kelihatan tamannya. Itu lokasinya udah kelihatan itu. Sudah ada ya. Jadi sudah pasti, jangan lupa teman-teman sekalian ikutilah kegiatan Tablik Akbar ya. Iya, Tablik Akbar. Yang akan diselenggarakan tanggal 22 Desember 2024. Semoga saja bisa mengobati rasa rindu Anda dan juga terobati juga ya dari unsur kerohanian. Kemudian juga mencicipi makanan-makanan yang halal Indonesia. Belanja barang-barang Indonesia dan juga bertemu dengan teman-teman Indonesia dan juga mungkin saja keluarga yang sudah Anda nanti-nantikan selama ini. Dan yang terakhir Mas Gofur, mungkin saja ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan yang kebetulan saja menikmati podcast hari ini. Iya. Untuk pesan-pesan saya untuk masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, tetap jaga kesehatan, ya. Kesehatan itu paling utama. Terus lagi selalu disiplin, karena disiplin itu juga akan memberikan dampak positif bagi kita. Terus yang terakhir yaitu ikuti kegiatan-kegiatan positif, Mas Tony. Ya. Iya. Kegiatan positif itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa sekali, khususnya yaitu membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia, khususnya di negara Taiwan. Itu Mas Tony. Semoga saja ya Indonesia akan mendapatkan level yang
setingkat lebih tinggi Iya, dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, betul Baik, Mas Tony. para pemirsa sekalian, sekian sudah perjumpaan kita di dalam acara podcast dari PTA sendiri. Saya Tony Tamsir bersama dengan Mas Gofur selaku Ketua PCNU untuk periode 2024-2026 dan kita akan soal lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Gofur atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.